Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Jibril alaihi salam turun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kebiasaan Jibril, ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Akan tapi Jibril turun pada malam itu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad, lalu berkata aish ma syi'it fa innaka mayyit wa ahbib man syi'it fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'it fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati, dan cintailah sesukamu, sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya, dan beramallah sesukamu, sesungguhnya kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada akhirat. Tiga wasiat ini, walaupun khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wajib bagi kita untuk memahami apa isi pesan tersebut. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada kita, ya abdi, aish ma syi'it. Wahai hambaku, hiduplah sesukamu. Hidup 100 tahun, 80 tahun, 60, 40. Fa innaka mayyit. Karena kamu akan meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wa ahbib man syi'it. Kemudian cintailah sesukamu. Cintai istri antum, anak-anak antum, keluarga antum, teman, kerabat. Cintai yang antum sukai. Annaka satufariq man tuhib. Karena antum akan berpisah dengan orang yang antum cintai. Wa'mal ma syi'it. Kemudian berbuatlah sesuka antum. Sekarang yang masih muda, yang umurnya 20 tahun, 40, 60, i'mal ma syi'it fa innaka majziyun bima ta'mal. Berbuatlah sesuatu antum, karena apa yang antum buat sekarang di dunia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika nanti di akhirat. Mau bersenang-senang, silahkan. Mau bermaksiat, silahkan. Mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan. Innaka majziyun bima ta'mal. Karena semua yang kita perbuat di sini di dunia akan diminta pertanggungjawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat dunia. Hina bagi orang yang menganggap dunia ini adalah tempat sementara, tempat untuk beramal. Akan tetapi indah bagi orang yang menganggap dunia ini adalah tempat yang abadi. Hiya dunya aqallu min al-qalil wa 'ashikuha adhallu min al-dalil. Tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi wa hum takhayyiruna min al-halil. Dunia ini adalah lebih sedikit daripada ini. Wa 'ashikuha adhallu min al-dalil. Dan orang yang merindukannya lebih hina daripada orang yang hina. Tusimmu bisihriha qawman wa tu'mi. Dan dunia itu adalah sihir yang memulihkan dan membutakan sekelompok orang. Hum mutakhayyiruna bila dalil. Dan mereka kebingungan tanpa ada pemandu. Maka selagi masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk kembali kepadanya, maka mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tobatnya seorang hamba di dua keadaan. Yawma tusyriqu syamsu min maghribiha, yaitu pada hari terbitnya matahari di sebelah barat. Wa yawma tablughu al-ruh al-hulqum, dan pada hari ruh sudah sampai ke tenggorokan. Dua keadaan ini Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima tobatnya seorang hamba. Maka beramallah sesuka antum. I'mal ma syi'it. Akan tetapi ingatlah, semua yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwah, Allah
Rahim. Allah Ghafur. Mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubatnya seorang hamba, kecuali dua keadaan yang tadi. Maka dari itu, ya ikhwah al-muhasabah, kaifa halak? Bagaimana keadaan kita sekarang? Apakah kita sekarang sudah siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mungkin hari ini kita muhasabah, detik ini, setelah ini kita muhasabah. Akan tetapi besok, lusa, siapa yang menjamin? Maka dari itu, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya, kita gunakan kesempatan yang dengan baik. Wala ta'yasu min rahmatillah, dan jangan berputus asa atas rahmatnya. Rahmat Allah sangat luas. Rajul min Bani Israel, seorang laki-laki dari Bani Israel, abadallah 20 sana, thumma asallah 20 sana. Dia beribadah kepada Allah 20 tahun, kemudian dia bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Thumma nadhara wajhi lam fil mir'ah, kemudian dia melihat wajahnya, memandang wajahnya di depan cermin. Fara'a syid, kemudian dia melihat uban, rambut putih di rambutnya, tumbuh di jenggotnya, tumbuh di rambutnya. Uban atau rambut putih nadir, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya abdi taqarrab, ya abdi taqarrab, wahai hambaku, kamu sudah dekat, kamu sudah dekat. Lalu laki-laki itu berkata, ya Rabb, abadtuka 20, thumma asaytuka 20, idza raja'tu taqbalni. Ya Rabb, wahai Rabb, aku beribadah kepada 20 tahun, kemudian aku bermaksiat kepada 20 tahun. Maka jika aku kembali kepadamu, apakah kamu akan menerima taubatku? Fasami'a munada yunada, kemudian dia mendengar suara dari mimpinya. Ata'tana faqarrabnak, wa asaytana fa'amhalnak, wa in udta ilayna qabilna. Kamu beribadah untukku, maka aku akan dekat untukku. Kamu bermaksiat untukku, maka aku akan menjauh darimu. Tapi jika kamu bertobat kembali kepadaku, maka aku akan menerimamu. Nas'alullah azza wa jalla an yataqabbal taubatana wa ruju'ana wa an yu'inana 'ala at-taqwa wal istiqamah, innahu lidzalika wal qadir 'alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.